warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para audiens. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan informasi mengenai materialitas dan desika audit. Baiklah, kami di sini mempunyai tim yang akan menyampaikan informasi mengenai materialitas dan desika audit. Dan saat ini kami telah terhubung oleh rekan kami, Agung, yang berada di Rohil, yang akan menyampaikan informasi mengenai materialitas. Baiklah, rekan kami Agung. Ya, terima kasih kepada Umi. Baiklah audien, sebagaimana kita ketahui bahwa auditor itu memiliki tanggung jawab untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah terbebas dari salah saji yang material. Nah, berbicara tentang material, apa sih definisi dari materialitas itu sendiri? Materialitas ialah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji dalam informasi akuntansi. Besarnya materialitas itu bersifat relatif dan bukan absolut. Maksudnya ialah materialitas waktu-waktu dapat berubah berdasarkan keadaan yang melingkupinya. Besarnya materialitas itu dapat mengakibatkan perubahan keyakinan terhadap orang-orang yang menggunakan informasi tersebut. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari materialitas itu, maka bagaimana kita menentukan materialitas itu sendiri? Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, maka kita akan terhubung oleh salah satu rekan kami, Ola, yang berada di Padang. Baiklah kepada Ola. Ya, terima kasih Agung. Baiklah, audiens, di sini saya akan menginformasikan mengenai penetapan materialitas. Nah, yang pertama itu saya akan bahas mengenai penetapan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor itu telah terpercaya dan meyakini adanya nilai maksimum yang masih terdapat dalam laporan keuangan karena adanya kesalahan penyajian di sini. Tetapi tidak dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat oleh pengguna laporan keuangan. Dalam pertimbangan ini sangat penting dari sejumlah keputusan yang akan dibuat oleh auditor. Nah, penentuan materialitas yang kedua itu kita harus menentukan materialitas kinerja di sini. Kita harus mengumpulkan bukti audit yang berdasarkan segmen-segmen laporan keuangan, bukan berdasarkan laporan keuangan secara keseluruhan. Karena kenapa? Di sini auditor itu telah menetapkan jumlah berupa angka yang lebih kecil tingkat materialitas yang disajikan demi mengurangi tingkat probabilitas yang rendah dan tepatnya agregat salah saji yang belum dikoreksi. Nah, di sini itu ada 3 kesulitan mengalokasikan materialitas dalam akun-akun neraca. Yang pertama itu auditor harus memperkirakan akun-akun mana saja yang mengandung lebih sajinya lebih banyak dari akun-akun lainnya. Dan yang kedua itu adanya salah saji yang mengandung overstatement ataupun understatement, kita harus dipertimbangkan kembali di sini. Yang ketiga itu biaya audit yang relatif, ini akan dipengaruhi dalam pengalokasiannya. Nah, yang ketiga dalam penentuan materialitas di sini kita harus mengestimasi salah saji dengan membandingkan pertimbangan awal. Di sini itu akan diinformasikan lebih lanjut oleh rekan saya. Kita telah terhubung oleh Nadila di Pekanbaru. Ya, silakan Nadila. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan langkah-langkah menerapkan materialitas. Nah, tadi teman kita sudah menjelaskan menerapkan materialitas tersebut. 2 langkah menerapkan materialitas. Nah, 2 langkah tersebut melibatkan pelaksanaan perencanaan. Nah, 3 langkah terakhir ini berasal dari pengujian audit. Nah, 3 langkah ini akan saya kenalkan kepada teman semua dan akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok selanjutnya. Nah, yaitu mengestimasi dan membandingkan dengan mempertimbangkan pendahuluan. Pada saat auditor melaksanakan prosedur audit, auditor membuat kertas kerja yang untuk mencatat salah saji yang ditemukan. Nah, salah saji yang tersebut dibagi menjadi dua jenis nih. Yang pertama, salah saji yang diketahui dan salah saji yang mungkin. Salah saji yang diketahui ini adalah salah saji yang jumlahnya dapat diketahui oleh auditor. Nah, contohnya itu ketika mengaudit properti, pabrik, dan
peralatan. Auditor dapat mengidentifikasi lesi peralatan yang dikapitalisasi. Nah, yang seharusnya dibebankan karena merupakan lesi operasional. Nah, yang kedua yaitu salah saji yang mungkin. Salah saji yang mungkin ini dibagi menjadi dua jenis lagi nih. Yang pertama yaitu salah saji yang berasal dari perbedaan perbandingan antara manajemen dan auditor terhadap estimasi saldo akun. Contohnya itu perbedaan estimasi penyisihan piutang yang tidak tertagih terhadap kewajiban garansi. Nah, yang kedua yaitu proyeksi yang diperoleh yang berasal dari pengujian audit terhadap sampel dalam suatu populasi. Nah, auditor contohnya itu, asumsikan bahwa auditor menemukan 6 sampel yang salah saji yang dilakukan oleh klien. Sampel yang terdiri dari 200 berdasarkan ketika menguji biaya persediaan. Nah, saat auditor tersebut sudah menemukan salah saji, auditor mencatatnya ke dalam kertas kerja. Di tahap ketiga, auditor itu menjumlahkan salah saji tersebut. Nah, tahap keempat, auditor mengelompokkan salah saji tersebut yang ada pada kertas kerja. Yang kelima, auditor membandingkan yang sudah dikelompokkan dan dijumlahkan tersebut terhadap materialitas yang sudah ditetapkan. Ya, terima kasih kepada rekan kami Nadila. Baiklah audiens, seperti yang kita ketahui, di dalam sesuatu hal yang kita lakukan dan kita kerjakan, pastilah mengandung resiko dari tindakan tersebut. Sama halnya seperti penugasan seorang audit. Auditor pastilah selalu dihadapkan dengan yang namanya resiko audit. Apa sih sebenarnya resiko audit itu? Resiko audit yaitu resiko bahwa auditor mungkin tanpa sengaja telah gagal memberikan pendapat atau opininya mengenai laporan keuangan yang terlepas dari salah saji yang material. Maka dari itu, seorang auditor hanya dapat memberikan opini atau laporan klien secara wajar atau ketidakwajarannya. Karena resiko audit yaitu membantu auditor dalam memutuskan seberapa banyak dan jenis bukti apa yang harus dikumpulkan dalam serangkaian kejadian dalam waktu yang berulang-ulang secara tepat dan teratur. Nah, di dalam resiko audit tersebut terdapat komponen-komponen yang dapat membantu audit. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita terhubung dengan rekan saya Nabila yang ada di sore. Baiklah, kepada Nabila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen model resiko audit. Komponen model resiko audit yang pertama adalah Planet Detection Risk. Planet Detection Risk ini adalah resiko deteksi yang direncanakan. Apa yang dimaksud dengan resiko ini? Resiko ini adalah ketika seorang auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam suatu asersi ataupun prosedur yang semestinya, maupun ia tidak dapat menafsirkan kekeliruan dalam menafsirkan hasil audit. Kemudian yang kedua adalah resiko inherent atau resiko bawaan. Resiko inherent dan resiko bawaan ini faktor kerentanan laporan keuangan mengalami kekeliruan
yang material dengan tidak adanya pengendalian internal. Jadi di sini sebagai contoh, adanya asersi keterjadian dengan asersi keberadaan kas ini lebih tinggi resiko bawaannya daripada aktiva tetap. Nah, jadi resiko inherent di sini tidak akan pernah mengalami sampai di titik nol atau pasti atau selalu ada resiko bawaan dalam resiko inherent. Terima kasih kepada Nabila. Baiklah para audiens sekalian, setelah kita mengetahui komponen resiko audit, yang pertama tadi ada resiko deteksi yang direncanakan, yang kedua ada resiko inherent, nah yang ketiga adalah resiko pengendalian. Apa sih resiko pengendalian? Kan kita harus mengetahui dong apa itu resiko pengendalian. Nah, resiko pengendalian adalah mengukur penilaian auditor mengenai resiko bahwa salah saji yang material akan terjadi dalam suatu asersi. Nah, akan terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dideteksi atau dicegah secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Nah, asumsi auditor menyimpulkan bahwa pengendalian internal tidak dapat secara efektif untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. Nah, semakin relatif pengendalian, maka semakin rendah faktor resiko yang dapat ditetapkan oleh resiko pengendalian. Oke, nah jadi model resiko. Nah, jadi kan ada nih model resiko audit yang dapat yang erat hubungannya antara resiko inherent dan resiko pengendalian. Sebagai contoh, resiko inherentnya itu 40% dan resiko pengendaliannya itu 60%. Nah, itu akan berdampak terhadap resiko deteksi yang direncanakan dan bukti yang direncanakan dengan resiko inherentnya tadi itu menjadi 60% dan resiko pengendaliannya 40%. Nah, jadi standar auditing mengatakan bahwa komponen yang menghubungkan antara resiko inherent dan resiko pengendalian akan menjadi resiko salah saji yang material. Nah, auditor dapat menggabungkan penilaian resiko salah saji yang material atau resiko inherent dan resiko pengendalian itu secara terpisah. Ingat ya, resiko inherent itu adalah ekspektasi. Nah, ekspektasi tahu kan apa, ya kan? Nah, jadi resiko inherent itu adalah ekspektasi salah saji yang mengembangkan yang mempertimbangkan pengaruh pengendalian internal. Oke, jadi sebelum kita dapat menetapkan resiko pengendalian, kita tuh kan harus mengetahui ini dulu. Menetapkan resiko pengendalian itu rendah dari 100%. Nah, jadi kita tuh harus mengetahui dulu nih, memahami dulu pengendalian yang ada itu apa, terus kita mengevaluasi pengendalian itu berfungsi, dan kita juga harus menguji keefektifannya itu seperti apa. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah resiko audit yang dapat diterima. Apa sih resiko audit yang dapat diterima? Resiko audit yang dapat diterima adalah mengukur kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan yang mungkin mengandung salah saji yang material dan mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Ngerti kan maksudnya apa? Kalau misalnya kita sederhanakan nih ya kan, berarti auditornya itu menerima nih bahwa laporan yang telah dia selesai audit, yang telah dia selesai audit nih, ternyata mengandung salah saji yang material dan dia pun telah mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Nah, oke. Apabila auditor memutuskan resiko auditnya itu rendah, maka auditor itu ingin yakin bahwa tidak adanya salah saji yang secara material. Nah, oke.
Oke, apabila resikonya tadi itu 0, ya kan? Apabila resikonya itu 0, maka dia sangat yakin. Dan kalau misalnya resikonya itu sebesar 100%, maka tidak yakin sama sekali dan tidak yakin sama sekali. Nah, jadi kan sudah dijelaskan juga dong sebelumnya bahwa auditor tidak dapat menjamin adanya salah saji yang material. Nah, oke. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akan kembalikan ke rekan saya, Umi. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan kami semua yang telah menyampaikan informasi mengenai materialitas dan resiko audit. Demikian informasi ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.